Tahukah kamu ada negara kecil di tengah Samudra Pasifik, di mana orang-orangnya ramah, lautnya berkilau biru, dan dulunya terkenal karena kanibalisme? Ini dia, negara Fiji. Fiji adalah negara kepulauan di Samudra Pasifik Selatan, terkenal dengan pantainya yang indah, budaya yang kaya, dan masyarakatnya yang ramah. Inilah beberapa keunikan negara Fiji yang menarik dan wajib kalian tahu. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tinggalkan komentar agar channel ini bisa terus berkembang. Dan kalau kamu merasa konten seperti ini bermanfaat, kamu juga bisa kasih dukungan tambahan lewat tombol super thanks di bawah video ini. Terima kasih banyak, dan langsung saja kita mulai. 1. Terdiri dari banyak pulau. Bayangkan ada sebuah negara kecil di tengah Samudra Pasifik, yang bukan cuma satu pulau, tapi lebih dari 330 pulau. Tapi uniknya, dari ratusan pulau itu, cuma sekitar 110 pulau yang benar-benar dihuni. Sisanya pulau liar yang penuh hutan, pantai cantik, dan karang warna-warni. Dua pulau utama di Fiji adalah Viti Levu dan Vanua Levu. Viti Levu itu pusat kehidupan di Fiji. Kota terbesar, Suva, ada di sini. Bandara utama buat wisatawan juga ada di Viti Levu, tepatnya di kota Nadi. Jadi kalau kamu mau liburan ke Fiji, kemungkinan besar pertama kali kamu akan mendarat di pulau ini. Berbeda dengan Vanua Levu, pulau ini lebih santai, lebih alami. Di sini, kamu bisa menemukan hutan hujan tropis yang lebat, desa-desa kecil, dan budaya Fiji yang masih kental banget. Tapi, Fiji tidak cuma soal dua pulau besar saja. Ada juga pulau-pulau kecil seperti Mamanuca Islands dan Yasawa Islands, tempat kamu bisa menginap di resort mewah, snorkeling di air sebening kaca, atau sekadar jalan-jalan di pantai yang sepi. Semakin ke timur, ada gugusan Low Group, yaitu pulau-pulau terpencil yang jarang banget dijamah turis. Karena banyak pulau di Fiji yang masih alami dan belum banyak disentuh manusia, negara ini jadi rumah buat ribuan spesies hewan laut, tumbuhan, dan terumbu karang yang indah. 2. Budaya campuran. Kalau kamu ke Fiji, jangan kaget jika menjumpai campuran budaya yang sangat unik. Penduduk asli negara ini, keturunan Melanesia, hidup berdampingan dengan keturunan India, Eropa, bahkan Tionghoa. Semua berawal dari Fiji dijajah Inggris di abad ke-19. Inggris membawa banyak pekerja dari India buat kerja di perkebunan tebu. Akibatnya, hari ini di Fiji kamu bisa merasakan sensasi makan kari pedas ala India, lalu disajikan dengan tarian tradisional Fiji yang energik dan musik Bollywood di acara pernikahan lokal. Bahasa dari negara ini juga beragam, yaitu Inggris, Fiji, sampai Hindi Fiji. Jadi, di satu negara kecil ini, kamu bisa ngerasain dunia dalam satu rasa. Itulah kenapa Fiji dikenal sebagai negeri seribu warna, bukan cuma karena lautan birunya, tapi juga karena warna-warni budayanya. Tapi, Fiji juga punya sisi sejarah yang kelam. Dahulu kala, Fiji dikenal dunia dengan julukan yang mengerikan, yaitu Cannibal Isles, atau Kepulauan Kanibal. Di masa lalu, suku-suku di Fiji mempraktikkan kanibalisme. Musuh yang kalah dalam perang, kadang dijadikan santapan dalam ritual adat. Ada satu tokoh legendaris, yaitu Udre Udre. Berdasarkan sumber ceritanya, dia adalah kepala suku yang memakan lebih dari 800 orang sepanjang hidupnya. Setiap korbannya, dia tandai dengan tumpukan batu sebagai simbol kekuasaan dan keberanian. Tapi itu semua berubah ketika misionaris Kristen datang ke Fiji di abad ke-19. Mereka membawa ajaran baru, dan perlahan-lahan kanibalisme pun ditinggalkan. Hari ini, Fiji sudah jadi negeri penuh senyuman, dikenal dengan semangat bula spirit yang hangat dan damai. 3. Tradisi minum kava. Pernah dengar tentang minum kava? Masyarakat Fiji memiliki tradisi minum kava, minuman yang dibuat dari akar tanaman kava. Rasanya agak pahit dan memberikan efek menenangkan. Minum kava biasanya dilakukan dalam upacara adat. Kava terbuat dari akar tanaman yang namanya Piper metisticum. Proses dari pengolahan kava yaitu akar digiling halus, dicampur air, dan kalau sudah jadi rasanya agak pahit. Tapi jangan salah, meskipun rasanya nggak semanis minuman lain, kava punya efek menenangkan yang bikin banyak orang betah minum bareng-bareng. Yang paling seru, minum kava tidak cuma buat bersantai saja,
Biasanya kava diminum dalam upacara adat seperti pesta pernikahan, pertemuan adat, atau kalau ada tamu penting datang. Prosesnya pun tidak sembarangan. Orang yang pertama kali minum adalah orang yang paling dihormati dan biasanya tuan rumah atau tetua. Mereka semua duduk dalam lingkaran, terus minum kava bergiliran sambil berbicara atau mendengarkan cerita dari para tetua. Jadi, kava ini bukan lebih dari sekadar minuman, tetapi untuk membangun hubungan dan menghormati satu sama lain. Ada yang bilang, setelah minum kava, orang jadi lebih santai dan terbuka buat ngobrol. Dan yang paling penting, kava ini juga simbol dari keramahan. Kalau kamu ke Fiji, bisa banget diajak minum kava sebagai tanda persahabatan dan keterbukaan. 4. Rugby agama kedua. Kalau kamu pernah ke Fiji, pasti tahu kalau rugby itu bukan cuma olahraga biasa. Di Fiji, rugby itu udah kayak agama kedua. Tapi, bukan sembarang rugby yang paling terkenal di Fiji itu rugby sevens. Rugby sevens dimainkan cuma dengan 7 pemain di tiap tim, dan permainan ini lebih cepat, lebih seru, dan lebih menggambarkan semangat orang Fiji yang energik banget. Fiji itu super jago di rugby sevens. Mereka memenangkan medali emas di Olimpiade 2016 dan 2020, yang bikin seluruh negara bersorak gembira. Tapi, bukan cuma soal kemenangan. Bagi orang Fiji, rugby itu lebih dari sekadar permainan. Rugby mengajarkan kerjasama, kehormatan, dan disiplin. Anak-anak di Fiji mulai belajar rugby dari usia dini. Itu seperti bagian dari kehidupan mereka, kayak tradisi turun-temurun yang tidak bisa dipisahkan. Di lapangan rugby, orang Fiji bisa menatap satu tujuan, tanpa memandang perbedaan etnis atau status sosial. 5. Bahasa yang unik. Di Fiji, ada 3 bahasa resmi, bahasa Fiji, bahasa Inggris, dan bahasa Hindi Fiji. Tapi yang seru, orang Fiji itu sering mencampur ketiga bahasa ini dalam percakapan mereka. Jadi, kamu bisa dengar mereka ngomong contohnya seperti ini. Hey, Bula, are you coming to the Panipuri party later? Bula itu kata dalam bahasa Fiji yang berarti halo atau selamat datang, dan Panipuri itu dari bahasa Hindi Fiji yang berarti makanan India. Jadi, di Fiji bahasa mereka bisa jadi mix antara bahasa Fiji, bahasa Inggris, dan bahasa Hindi Fiji, dan itu udah jadi bagian dari gaya komunikasi sehari-hari mereka. Bahasa Fiji itu sendiri, udah kayak identitas budaya mereka. Misalnya, kata-kata yang berhubungan dengan alam atau adat istiadat yang tidak ada di bahasa lain. Di sisi lain, bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan di dunia pemerintahan dan bisnis, jadi ini sangat penting. Banyak kata dari bahasa ini yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari di Fiji, seperti babu, yang berarti anak atau teman. Yang bikin seru adalah, orang Fiji nggak ngerasa terpisah antara bahasa satu dengan yang lainnya. Mereka saling mencampur dengan alami, dan itu udah jadi cara mereka berkomunikasi yang sangat unik. 6. Surga menyelam dan snorkeling. Fiji dikenal sebagai The Soft Coral Capital of the World atau ibu kota karang lembut dunia karena perairannya dipenuhi karang lembut warna-warni yang sangat indah. Berbeda dari karang keras yang kaku, karang lembut di Fiji seperti tumbuhan laut yang menari mengikuti arus dengan warna ungu, merah muda, kuning cerah, hingga biru terang yang bikin lautnya tampak seperti lukisan hidup. Beberapa lokasi menyelam paling terkenal adalah Rainbow Reef dengan Great White Wall yang bersinar putih saat di center, Somo-Somo Strait yang penuh warna, dan Beka Lagoon yang jadi favorit untuk menyelam bersama hiu. Bagi yang belum berani diving, snorkeling di Fiji juga sangat memuaskan. Airnya super jernih, jarak pandangnya bisa sampai 30 meter, dan kamu bisa lihat langsung ikan tropis, penyu, manta rai, dan bahkan lumba-lumba dari permukaan. Laut Fiji adalah rumah bagi lebih dari 1.000 jenis ikan dan 400 jenis karang, menjadikannya salah satu tempat diving terbaik dunia. Apalagi, banyak wilayah lautnya termasuk dalam zona konservasi, Marine Protected Areas, yang dijaga bersama masyarakat lokal agar tetap lestari. 7. Sikap Bula Spirit. Di Fiji, kata Bula bukan sekadar ucapan halo. Secara harfiah, Bula berarti hidup, dan dari sanalah lahir filosofi Bula Spirit, semangat hidup yang ceria, ramah, dan penuh kehangatan. Bula Spirit menggambarkan cara hidup masyarakat Fiji yang selalu tersenyum, menyapa dengan tulus, dan menyambut siapa saja seperti keluarga sendiri. Ketika kamu datang ke Fiji, kamu tidak hanya bertemu orang-orang yang sopan, tapi juga yang benar-benar menyambut dengan hati. Sapaan Bula
Sering disertai pelukan atau tawa, dan itu bukan basa-basi, itu budaya mereka. Banyak wisatawan bilang, hal paling berkesan dari Fiji bukan cuma pantainya, tapi keramahan orang-orangnya. Dalam dunia yang makin individualis, Bula Spirit adalah pengingat bahwa kebahagiaan bisa lahir dari hal sederhana, menyapa orang lain dengan tulus dan hidup dengan penuh rasa syukur. Bula Spirit bukan cuma tradisi, itu adalah identitas nasional Fiji. Bahkan pariwisata mereka dibangun di atas semangat ini, karena memang itulah yang paling menonjol, jiwa yang positif, hangat dan terbuka. Itulah beberapa fakta unik tentang negara Fiji. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah negara ini sangat menarik untuk wajib kalian kunjungi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, share, agar kita bisa terus membahas fakta dunia yang jarang diketahui. Kalau kamu suka dengan konten-konten seperti ini dan merasa kontennya bermanfaat, kamu bisa dukung channel ini lewat fitur Super Thanks yang ada di bawah video ini. Sekecil apapun dukunganmu sangatlah berarti untuk perkembangan channel ini, dan saya bisa lebih semangat lagi untuk terus bikin konten edukatif dan unik seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.